Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Andrea Octaviani, Christian Agusta, dan Khairul Al-Amin akan menjelaskan mengenai proyek yang telah kami buat, yaitu kami akan melakukan semacam klasifikasi terhadap teks berupa teks berita menggunakan LSTM. Namun, sebelum melakukan klasifikasi, kami akan membandingkan hasil dari klasifikasi antara dua kolom yang menurut kami bisa dijadikan sebagai patokan untuk melatih model LSTM tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai problem introduction. Jadi, dalam era informasi yang semakin berkembang pesat, jumlah berita yang dihasilkan setiap harinya semakin banyak. Dengan beragam sumber dan jenis berita, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengklasifikasikan dan mengorganisir informasi tersebut secara efisien. Klasifikasi teks berita menjadi penting untuk membantu pembaca menemukan informasi yang relevan, juga untuk mendukung analisis data yang lebih mendalam. Baik, selanjutnya untuk tugas yang sendiri ya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu adalah text classification, yang mana arsitektur yang kami gunakan ada LSTM dan datanya adalah data kategori dari setiap berita. Jadi, pada dataset ini kami menggunakan dataset yang jumlah labelnya ada 42. Karena jumlah label yang terlalu banyak tersebut, sebelumnya kami telah melakukan proses training dan hasil yang didapatkan cukup tidak baik, sehingga kami memutuskan untuk hanya mengambil beberapa bagian dari dataset tersebut dengan cara kami hanya mengambil 5 label yang memiliki jumlah data di setiap labelnya paling tinggi. Setelah itu, kami akan melakukan down sampling dari 5 label tersebut, hanya diambil sebanyak jumlah dari data terkecil yang ada di label. Misalnya terdapat 5 label. Label kelima yang memiliki jumlah data terkecil sekitar 4000. Sehingga semua data yang berasosiasi dengan label tersebut hanya akan diambil dengan jumlah 4000 sebagai datasetnya. Kemudian untuk metode data preprocessingnya, tentunya seperti biasanya, pertama ada data cleansing, yang dimana pada metode data cleansing kami akan menghapus elemen-elemen yang tidak terlalu perlu, seperti mengubah uppercase menjadi lowercase, menghapus angka, karakter spesial, dan spasi yang berlebih diubah menjadi satu spasi saja. Kemudian kami juga akan menghapus stop words, terutama dikarenakan teks yang digunakan adalah bahasa Inggris, kami menggunakan stop words bahasa Inggris. Dan terakhir ada lemmatization atau lemmatisasi, yang mana mengembalikan suatu kata menjadi ke bentuk dasarnya. Misalnya searching akan diubah menjadi ke bentuk dasar menjadi search. Kemudian untuk metode yang digunakan pada model itu sendiri, pada datanya, setelah dilakukan proses tersebut, selanjutnya akan dilakukan proses tokenization, di mana tokenization merupakan proses untuk memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil, seperti kata atau frase, yang memudahkan analisis lebih lanjut. Setelah setiap kalimat di tokenization menjadi setiap kata atau setiap token, dilakukan factorization, di mana untuk factorization, token yang sebelumnya sudah dibentuk akan diubah menjadi semacam vektor yang berdimensi tinggi yang mencerminkan makna dari setiap kata, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam model yang sudah dibuat, yang mana model yang kami propose ada LSTM, sehingga model tersebut akan membaca vektor yang sudah kita buat melalui factorization. Dan kebetulan kami menggunakan metode BERT tokenizer, di mana dengan metode ini kami melakukan tokenization sekaligus searah melakukan factorization secara berkesinambungan linear. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi untuk selanjutnya pada bagian model training dilakukan data splitting dan parameter tuning. Untuk yang pertama, untuk data text headline, data di split menjadi 0,7 train set, 0,1 validation set, dan 0,2 test set. Sedangkan untuk parameter tuningnya adalah epochnya sebanyak 20 dan dengan batch size sebanyak 32. Berdasarkan hasil dari grafik yang ada, untuk lossnya pada validation set berada di sekitar 0,4 sampai 0,6. Sedangkan untuk akurasinya berada di sekitar 0,85 sampai turun di 0,83.
Lalu selanjutnya untuk yang data text short description, datanya di split menjadi 0,7 train set, 0,1 validation set, dan 0,2 test set. Sedangkan untuk parameter yang dituningnya adalah epochnya sebanyak 20 dan batch size-nya sebanyak 32. Berdasarkan grafik yang dihasilkan, loss-nya berada di sekitar 0,65 sampai 0,95. Sedangkan untuk akurasinya berada di mulainya ada di 0,76 dan turun ke sekitar 0,73. Untuk kesimpulannya, berdasarkan percobaan terhadap dua kolom yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu kolom headline dan kolom short description, dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil training, model memiliki akurasi yang lebih tinggi dalam melakukan prediksi pada data headline dibandingkan data short description. Sehingga untuk dataset yang kami pilih akan lebih efektif menggunakan data kolom headline dibandingkan short description. Menurut hipotesis kami, hal ini disebabkan karena sequence pada kolom headline lebih pendek dan token yang digunakan lebih merujuk pada label dibandingkan kolom short description. Untuk penjelasan code akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai code yang telah kami propose, yang telah kami buat, yang telah kami tulis. Pertama, di sini kita perlu melakukan import terhadap beberapa library yang diperlukan nantinya untuk membantu proses pembuatan model. Oke, kemudian di sini dapat terlihat bahwa dikarenakan file format yang kami gunakan adalah JSON bukan CSV, di sini kami melakukan read JSON terhadap data yang mana berisi beberapa link seperti yang berisi beberapa kolom, yaitu link, headline, kategori, short description, authors, dan date. Setelah data di-collect, kemudian kami melakukan pemilihan terhadap 5 buah label di dalam. Jadi kami melakukan pengecekan sebelumnya terhadap dataset dan diketahui bahwa terdapat 5 buah label yang memiliki jumlah data paling tinggi, yaitu seperti yang ada di sini, dan kemudian kami pisahkan dan kemudian kami menggunakannya pada variabel df di sini. Setelah itu kami melakukan proses pembersihan terhadap data seperti EDA, dan diketahui bahwa di sini kami melakukan pengecekan terhadap missing value, duplikat, kemudian menunjukkan jumlah dari data yang terdapat di setiap kategori. Seperti terlihat bahwa pertama, jumlah data yang paling banyak terdapat di kategori politics, kemudian wellness, entertainment, travel, dan style and beauty, di mana jumlahnya dapat dilihat di sini, yaitu politics sekitar 35.000 dan sekian. Kemudian sebelumnya kami juga melakukan pengecekan dan diketahui bahwa tidak ada missing value, sehingga tidak ada data yang perlu diisi atau diinput atau diimputasi. Kemudian diketahui bahwa terdapat duplikat terus sebanyak 7 buah dan dihapus, sehingga jumlah data yang awalnya 90.623 sekarang menjadi 90.616. Baik. Kemudian saya menunjukkan data yang sudah dibersihkan seperti ini. Dan kami setelah melakukan pembersihan terhadap data, melakukan filter selection, di mana kami melakukan drop terhadap beberapa kolom yang nantinya tidak akan digunakan, seperti kolom link, authors, dan date. Seperti di sini dapat dilihat, dikarenakan kami melakukan comparison atau perbandingan terhadap data di headline dan data yang ada di short description untuk melihat yang mana yang memiliki nilai akurasi paling tinggi dalam menentukan kategori, dalam melakukan evaluasi terhadap kategori. Kemudian, dikarenakan tadi kita dapat melihat bahwa untuk setiap label memiliki jumlah data yang berbeda, kami melakukan downsampling ke minimum dari 5 label yang kita miliki. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di presentasi PowerPoint. Maka, misalnya seperti kategori politik yang tadi jumlahnya sekitar 35.000, maka hanya akan diambil sebanyak jumlah dari label terkecil. Label terkecil ada sekitar 9.814, maka yang diambil dari setiap label yang memiliki jumlah lebih dari 9.814
hanyalah 9.814. Sehingga didapatkan jumlah total datasetnya adalah 49.070. Kemudian melakukan label encoding terhadap data variabel data kategori dikarenakan sebelumnya data tersebut masih berupa string dan dilakukan label encoding menjadi integer. Dan dapat dilihat bahwa di sini mapping dari stringnya terhadap integer yang dibuat. Selanjutnya, kami melakukan preprocessing terhadap data dengan cara melakukan case folding atau mengubah dari uppercase menjadi lowercase, kemudian remove punctuation, yaitu menghapus tanda baca, kemudian remove white space untuk menghapus spasi, remove stop words untuk menghapus stop words, dan lemmatization untuk melakukan lemmatisasi ke bentuk dasar dari setiap kata. Kemudian dapat dilihat dilakukan proses tersebut untuk short description, tadi kolom short description dan kolom headline. Selanjutnya, kami melakukan tokenization sekaligus dengan factorization menggunakan bear tokenizer, di mana tokenizer di sini merupakan proses tokenization, dan di sini factorization didapatkan di mana di dalam input IDS didapatkan nilai dari token yang sudah dilakukan factorization. Kemudian di sini kami melakukan split data menjadi data test menjadi 0,2, data train 0,7 dan data validation 0,1. Kemudian di sini kami melakukan create terhadap model LSTM, di mana layer yang digunakan adalah input layer, embedding, tentunya kita memerlukan embedding, kemudian LSTM, dropout dan output layer. Dilakukan training menggunakan data yang sebelumnya sudah dibuat dan didapatkan dengan total maksimal epoch adalah sebanyak 20. Kami hanya mencapai epoch keempat dikarenakan values yang semakin tinggi, sehingga dilakukan early stopping. Dapatkan akurasi paling tinggi adalah sebesar 0,9196 dan val akurasi adalah 0,7271. Berikut dapat dilihat hasil dalam bentuk grafiknya. Kemudian di sini dapat dilihat heat map sekaligus ROC dan AOC-nya. Hal yang sama juga kita lakukan terhadap data headline. Sebelumnya kita melakukan proses pembagian data terhadap data short description. Sekarang kita akan melakukan proses training terhadap data headline. Hal yang sama juga terjadi, pembagiannya juga sama. Pembagi dataset menjadi 0,7 untuk data train, 0,2 untuk data test, dan 0,1 untuk data validation. Kemudian sama, berhenti di epoch keempat dikarenakan values yang semakin naik. Namun perbedaannya pada training yang kedua yang menggunakan data headline didapatkan akurasi yang lebih tinggi, yaitu ada di kisar 0,97 atau 97% dan val akurasi di 84%, serta nilai values yang lebih rendah secara overall apabila dibandingkan dengan data pada short description. Dan begini bentuk dari grafik yang dapat dilihat hasil dari epoch atau training yang dilakukan. Dan berikut merupakan hasil dari heat map. Dapat terlihat bahwa cukup banyak data yang telah diprediksi berdasarkan sesuai dengan kelasnya. Dan berikut adalah grafik ROC dan AUC. Menurut kesimpulan kami, berdasarkan 2 training yang sudah kami lakukan, kami mendapati bahwa training terhadap kolom yang memiliki nama headline memiliki nilai overall akurasi yang lebih tinggi
sekaligus nilai loss yang lebih rendah secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan ketika kita melakukan training terhadap kolom short description. Maka dari itu menurut kami untuk dataset ini, apabila kita ingin mendapatkan hasil yang lebih optimal dan efisien, maka untuk proses klasifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan kolom headline dibandingkan kolom short description. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.